Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Puji syukur kepada Allah oleh karena kasih karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dalam ibadah keluarga di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Pelayan firman dalam ibadah keluarga hari ini adalah Pendeta Yuniar Jauhari. Umat Tuhan, mari siapkan hati, kita mengambil sikap teduh sejenak. Umat Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyanyi dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait pertama dan bait kedua, Hai Mari Sembah. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Kami memohon ampuni segala dosa dan kelemahan kami yang terwujud dalam kata, sikap, dan perbuatan kami. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Hidupkan hidup kami semua ya Tuhan, sehingga kami mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita membacakan Mazmur secara berbalasan. Sore hari ini terambil dari Mazmur 128. Kita akan membacanya berbalasan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari melakukan pelengkap Kidung Jemaat 15
Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusi Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19, kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama Tuhan. Kami hendak beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Dan dalam persekutuan bersama Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami tidak sesat dalam jalan hidup yang kami lalui. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk membaca Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan demikian. Demikianlah diselesaikanlah
langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara semua, baik pelayan yang bertugas di sore hari ini, dan juga ibu bapak saudara yang beribadah di rumah secara virtual, saya berharap bahwa kita semua berada dalam keadaan sehat dan kita selalu mengalami damai sejahtera Tuhan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Dan kita bersyukur saat ini firman Tuhan diberitakan kembali. Kita bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 tidak bisa menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Pandemi COVID-19 masih berlangsung, tapi firman Tuhan tidak pernah berhenti diberitakan. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman hari ini dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Stephen Hawking, mungkin kita pernah mendengar nama ini. Dia adalah seorang fisikawan asal Inggris. Dan dia menulis sebuah buku yang berjudul Grand Design. Dalam buku Grand Design itu, Stephen Hawking mengemukakan suatu pendapat yang mengejutkan banyak orang. Apa pendapatnya? Dia mengatakan bahwa alam semesta dan makhluk hidup termasuk manusia tidak diciptakan oleh Tuhan. Menurut Stephen Hawking, awal pembentukan alam semesta tercipta akibat hukum gravitasi dan bukan karena campur tangan Allah. Hawking menulis seperti ini, ada kutipannya. Saya mencatatnya. Karena adanya hukum gravitasi, alam semesta akan tercipta dengan sendirinya. Penciptaan yang spontan itu adalah alasan mengapa sesuatu itu adalah
bisa ada? Mengapa alam semesta itu bisa ada? Mengapa kita ada? Dan pandangan Hawking ini mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang beragama, termasuk orang-orang Kristen. Pandangan Hawking ini mewakili pandangan kaum rasionalis, kaum yang mengagungkan rasionalitas. Mereka mengedepankan rasio, akal budi, tapi mereka mengesampingkan iman. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tentu saja kita sebagai orang Kristen menentang pandangan kaum rasionalis seperti Hawking. Sebagai orang beriman, kita tentunya mempercayai apa yang dituliskan dalam Alkitab. Khususnya di kitab Kejadian, pasal 1 dan pasal 2, di mana di situ dinarasikan bahwa alam semesta dan seluruh makhluk hidup termasuk kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan kita akan mencoba memahami tentang penciptaan manusia menurut Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ada hal yang menarik dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini Bapak Ibu. Yang menarik dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini adalah narasi dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang kita baca ini ditulis oleh dua orang yang berbeda dari latar belakang zaman yang berbeda. Satu perikop kelihatannya ditulis satu orang, tapi kalau kita melihat dan para ahli Perjanjian Lama melihat hal ini, bahwa Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini ditulis oleh dua orang yang berbeda dari latar belakang zaman yang berbeda. Ini sebenarnya ranahnya teologi, tapi saya menyingkapkan sedikit kepada ibu bapak saudara. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 4a itu diyakini ditulis di masa pasca pembuangan atau sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 4a itu ditulis di masa pasca pembuangan Babel. Kita tahu umat Israel, khususnya kaum Yehuda, dibuang ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan sekitar tahun 520 mereka kembali ke negeri mereka, Yehuda. Dan diyakini pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini, 4a ditulis pada masa pasca pembuangan Babel sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Sedangkan Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai 7 itu rupanya ditulis lebih awal. Kapan? Diyakini Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai 7 itu ditulis pada zaman kerajaan Daud. Daud memerintah sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi ada jarak 500 tahun antara Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 4a dan Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai 7. Satu hal yang harus kita sadari Ibu Bapak bahwa kisah tentang penciptaan alam semesta dan manusia sebagaimana dinarasikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya, dan juga pasal 1 kalau kita baca juga bercerita tentang penciptaan alam semesta. Kita harus sadari bahwa kisah yang ditulis dalam Kejadian pasal 1 dan 2 bukan dituliskan untuk tujuan memberikan
informasi kronologis proses penciptaan alam semesta dan makhluk hidup termasuk manusia. Ini yang harus kita catat. Penulis kitab Kejadian bukan mau menyampaikan informasi tentang peristiwa penciptaan itu secara kronologis. Bukan itu tujuan kitab Kejadian pasal 1 dan 2 itu ditulis. Jadi kita tidak usah berdebat tentang proses penciptaan itu. Kenapa bisa ada terang sebelum benda-benda penerang itu diciptakan? Sekali lagi, penulis kitab Kejadian bukan bermaksud memberi informasi secara kronologis ketika dia mencatat, menuliskan kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Fokus dari kisah tentang penciptaan alam semesta dan manusia yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 adalah tentang Tuhan Allah. Umat diajak untuk melihat Tuhan Allah sebagai pribadi yang menjadi sumber segala sesuatu. Sumber dari segala yang ada dan tercipta di bumi. Ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 1 dan 2, kita diingatkan bahwa Tuhan Allah itu adalah pribadi yang hidup. Dia adalah pribadi yang bekerja dan berkarya. Karya pekerjaannya kita lihat. Dia menciptakan alam semesta. Dia menata yang kacau. Dan lalu ditata dengan baik yang kacau itu. Sehingga menghadirkan damai sejahtera. Tuhan Allah bukan hanya mencipta, tapi dia juga memelihara. Dan Tuhan Allah itu menciptakan manusia, memberikannya nafas hidup bagi manusia dan seluruh makhluk hidup. Jadi jelas bahwa fokus Kejadian pasal 1 dan 2 bukan tentang kronologi penciptaan, tapi terutama tentang Tuhan Allah dan pekerjaannya. Bagaimana Tuhan mengambil bagian dalam kehidupan sejarah umat manusia. Nah, kita akan melihat secara khusus Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 dan kita tidak akan membahas banyak ayat, kita hanya fokus kepada ayat 7. Di mana di situ berkisah tentang penciptaan manusia. Di situ ada narasi tentang penciptaan manusia. Di situ dikatakan ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada 3 hal yang kita mau lihat di sini. Pertama kita lihat dari kalimat yang pertama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Kata membentuk manusia menunjuk pada Allah yang bekerja membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri. Dan rupanya kata ini tidak ada ketika Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan. Tidak dikatakan bahwa Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan itu pakai kata membentuk. Kalau dikatakan membentuk berarti Allah itu bekerja dengan tangannya sendiri. Bagaikan seorang pengrajin tembikar yang membentuk tanah liat. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, pengrajin tembikar yang membentuk kerajinan dari tanah liat itu dengan tangannya.
sebagai pribadi yang membentuk manusia, dia sangat tahu diri kita. Dia tahu dan mengenal sisi lemah kita. Dan dia tahu juga kekuatan dan kelebihan kita. Tuhan tahu di mana titik lemah kita, di mana kekuatan kita. Dia tahu hal yang paling detail, paling pribadi. Mungkin hal yang kita sendiri tidak tahu, Tuhan tahu. Karena apa? Tuhan membentuk kita dengan tangannya sendiri. Dan ini tidak terjadi pada hewan dan tumbuhan. Dia mengenal pribadi kita. Lebih dari pribadi kita mengenal diri kita sendiri. Dan yang kedua, bahwa manusia yang dibentuk oleh Tuhan Allah itu dibentuk bukan dari besi baja, tapi dibentuk dari apa? Di situ dikatakan debu tanah. Debu tanah di sini yang dimaksud adalah tanah lembek yang kotor. Kenapa maknanya bahwa manusia diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan dari debu tanah? Maknanya apa? Maknanya bahwa manusia adalah makhluk hidup yang rapuh, yang fana. Kita diingatkan bahwa kita ini bukan dibentuk Tuhan dari besi yang tahan karat dan tidak bisa hancur. Tapi kita ini dibuat dari debu tanah yang mau menggambarkan kefanaan dan kerapuhan manusia. Ibu bapak kalau melihat tembikar, serapi-rapinya orang membuat tembikar pasti ada retakan halus. Dan itulah manusia. Sebaik-baiknya kita, pasti kita punya kelemahan. Namun manusia yang rapuh dan fana itu dibentuk langsung dengan tangan Tuhan. Luar biasa. Tangan Tuhan yang membentuk kita. Jadi tubuh kita ini dibentuk sendiri oleh Tuhan. Kalau misalnya kita mendambakan untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin besar, kita pengen berjabat tangan dengan dia. Orang kalau berjabat tangan dengan pemimpin besar rasanya senang sekali bisa berjabat tangan dengan pemimpin besar. Tapi satu hal yang kita ingat bahwa Tuhan ketika awal menciptakan kita, dia membentuk kita. Dia memegang tubuh kita. Dan kita bersyukur bahwa pada awal mula kejadian kita, Tuhan yang memegang tubuh kita. Membentuk kita. Dan yang ketiga, dikatakan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tubuh yang dibentuk Tuhan dari tanah liat itu adalah tubuh yang mati. Tapi dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup. Nefes dalam bahasa Ibraninya. Nefes Yahweh itu dihembuskan ke dalam lubang hidung manusia. Sehingga manusia yang berasal dari debu tanah itu menjadi manusia yang hidup. Dan hal ini ternyata ibu bapak tidak ada juga pada penciptaan hewan dan tumbuhan. Pada waktu Allah menciptakan hewan tidak ada narasi bahwa Allah menghembuskan nafas hidup. Seperti yang terjadi dalam penciptaan manusia. Di sini kita diperlihatkan bahwa ada kekhususan dalam diri manusia yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya. Manusia hidup karena nafas ilahi dihembuskan oleh Allah dalam lubang hidung manusia. Tanpa nafas itu,
Tanpa nafas hidup yang dihembuskan Allah itu, manusia hanyalah onggokan tanah yang tiada berguna. Tetapi ketika nafas itu dihembuskan Allah, maka ia menjadi manusia yang utuh. Karena ia memiliki hidup. Dan hidup itu dianugerahkan oleh Allah. Ini yang harus kita catat. Bahwa ketika Allah mengembuskan nafas hidup, Allah menganugerahkan kehidupan sehingga kita menjadi manusia yang utuh. Bukan manusia yang setengah-setengah. Pemazmur di Mazmur 8 menyaksikan. Kalau kita baca Mazmur 8, saya tidak akan membuka Alkitab, tapi di situ dikatakan, pemazmur, engkau membuatnya sama seperti Allah. Manusia dibuat sama seperti Allah. Ya. Mengapa dikatakan hampir sama, ya? Manusia dikatakan hampir sama dibuat seperti Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Manusia diberikan nafas hidup. Dan tidak hanya itu, pemazmur mengatakan bahwa Allah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia dibentuk Tuhan hampir sama dengan Allah. Kenapa hampir sama? Karena dia diciptakan segambar dengan Allah dan diberikan nafas hidup. Dan Allah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kenapa kemuliaan dan hormat itu ada dalam diri manusia? Karena yang menghembuskan nafas itu adalah Allah. Manusia memperoleh kehormatan dan kemuliaan karena Allah. Bukan karena manusia sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Yang ada 3 hal. Yang pertama, kehidupan manusia adalah anugerah Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Kita hidup semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan karena kita hidup karena anugerah Tuhan, maka sudah selayaknya kita hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menganugerahkan nafas hidup itu, memberikannya, menghembuskannya kepada kita. Mari kita hidup dalam relasi dengan Tuhan. Mari kita berbakti kepada Tuhan. Kita memberikan segenap hidup kita, tenaga kita, waktu kita untuk Tuhan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, banyak manusia yang menerima hidup dari Tuhan. Tuhan sudah mengembuskan nafas hidup itu, memberinya dia hidup. Tapi dia bukan berbakti kepada Tuhan. Dia tidak memberikan hidup kepada Tuhan. Ketika ada masalah, dia bukan datang kepada Tuhan yang memberi hidup. Tapi malah dia datang kepada kekuatan kuasa gelap. Dia datang kepada Mamon. Dia datang kepada dukun-dukun, orang pintar. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini dari Tuhan, mari kita berbakti kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Jangan kepada kekuatan-kekuatan kuasa lain. Yang kedua, ketika manusia menerima nafas hidup dari Allah, maka itu berarti sebagaimana Allah yang mengalirkan hidup adalah Allah yang dengan penuh semangat bekerja. Menata yang kacau menjadi rapi, sehingga terwujud hidup damai sejahtera bagi semua ciptaan.
maka kita sebagai manusia yang diberikan hidup oleh Allah itu juga harus memiliki semangat untuk bekerja, semangat untuk menata dan membangun kehidupan. Sehingga ya kehidupan yang kacau itu menjadi tertata dan akhirnya terwujud kehidupan yang damai sejahtera. Karena kita sudah diberikan hidup oleh Allah. Dan Allah yang memberi hidup itu adalah Allah yang penuh semangat. Bekerja, berkarya, menata yang kacau menjadi rapi, mewujudkan hidup damai sejahtera bagi semua ciptaannya. Maka kita yang menerima juga nafas hidup dari Allah itu, mari kita juga semangat bekerja seperti Allah. Kita mau melakukan hal-hal yang bermakna. Karya kerja yang memberikan dampak dalam kehidupan sesama manusia. Dan yang ketiga, Tuhan yang memberi kehidupan dan Dia juga berkuasa akan mengambilnya kembali. Ya kan? Dan itu mau menyatakan apa? Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang mengembuskan nafas itu, Dia berhak untuk mengambilnya kembali dan kita sadar bahwa Allah itu berkuasa atas hidup kita. Dan oleh karena itu, kita diingatkan, jangan kita meninggikan diri. Kita tetap rendah hati sebagai manusia. Jangan sudah punya kekayaan banyak, sudah punya jabatan, kita lupa diri. Kita menganggap bahwa kita ini Tuhan. Tetap rendah hati. Kita harus mengakui bahwa tanpa Tuhan, kita tidak akan memperoleh hidup. Tanpa Tuhan kita tidak punya tenaga untuk bekerja dan berkarya. Jangan sombong. Ingat bahwa sekuat dan seberkuasa apapun kita, Tuhan berkuasa mengambil kembali nafas hidup itu dari kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, maka kita boleh hidup dalam kerendahan hati. Kita jalani hidup ini dengan baik. Kita hargai hidup ini. Kita berikan makna dalam hidup yang kita jalani. Jangan sia-siakan kehidupan yang diberikan, dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jangan pakai waktu hidup itu untuk berfoya-foya. Bermain judi, menyengsarakan orang lain, membuat orang lain menderita. Kita hidup untuk menghidupkan orang lain. Coba kita lihat apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Kita buka Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan apa, Bapak Ibu? Paulus mengatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jangan sia-siakan hidup ini. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Dan biar Kristus yang hidup di dalam kita.
Sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermakna. Jangan biarkan kita hidup hanya untuk diri sendiri. Jangan biarkan kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Biar Kristus itu hidup di dalam kita, sehingga kehidupan kita itu juga menghidupkan orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita, untuk kita boleh menjalani hidup yang baik. Tuhan sudah menganugerahkan hidup, menghembuskan nafas hidup itu bagi kita. Dan dia akan mengambilnya kembali. Tapi selama Tuhan masih mempercayakan hidup itu, mari kita jalani hidup ini dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu hidup yang diberikan Tuhan. Ada lagu yang kita kenal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lagu yang indah. Dan kiranya itu kita maknai sehingga hidup kita mulai sekarang, khususnya di tengah pandemi COVID-19, menjadi kehidupan yang bermakna. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kidung Jemaat 365B, bait 1, 2, 3, dan 6. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu penolongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi janji-Mu, jadi saksi janji-Mu. Limpah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami disadarkan bahwa kami adalah ciptaan Tuhan. Dan kami hidup karena Tuhan menganugerahkan kehidupan. Engkau mengembuskan nafas hidup kepada kami. Dan biarlah kami sebagai makhluk yang hidup, kami boleh menjalani hidup yang baik dan bermakna. Kami tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami. Kami tidak sombong. Kami boleh memanfaatkan waktu hidup yang Tuhan anugerahkan dengan sebaik-baiknya.
Sehingga ketika Tuhan memanggil kami, kami mampu mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan anugerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi persekutuan jemaat Tuhan, GPIB Betania Makassar. Tuhan memberkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di jemaat ini. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani di tengah jemaat, para diaken, para penatua, para pendeta. Tuhan memberkati pendeta Bel Padatu sebagai pendeta jemaat, pendeta-pendeta yang mendukung dalam kegiatan pelayanan, pendeta-pendeta domisili, baik yang organik maupun dari gereja-gereja saudara. Tuhan memberkati BPPJ, berkati Vikaris Andreas Octavianus Sebayang. Tuhan memberkati pengurus Pelkat, komisi, panitia, dan juga Tuhan memberkati seluruh warga jemaat yang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, pegawai kantor, kostor, supir, dan juga kami doakan mereka yang selalu melayani dalam kegiatan-kegiatan peribadahan, organis pemandu lagu, tim multimedia, dan ID. Tuhan memberkati agar kami semua dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam kerendahan hati. Dan inilah hidup kami Tuhan. Hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Ketika Engkau mengembuskan nafas itu bagi kami mau menggunakannya untuk melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di GPIB Jemaat Betania Makassar. Kami berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat yang sakit. Kami doakan untuk Ibu Rene Samahati, Ibu Nonce Muri, Ibu Tuti Rampengan, Ibu Pendeta Nyonya Jeff Tapilatu, Bapak Boni Lisal, Bapak Nyoman Sukarma, Ibu SR Soplantila, Ibu Yatinan Lohi, Ibu Ita Pulumahuni, Saudari Retsi Haspers, Ibu Candi, Ibu Rohben, Ibu Weli Tanamal yang saat ini sedang mengalami masa krisis di Rumah Sakit Mitra Husada, Bapak Desa Ridewo, Ibu Theodora Lengkong. Tuhan tolong, kiranya Tuhan mengasihani mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan berkati perawatan yang mereka jalani, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Dan kami juga berdoa, kalaupun penyakit itu menjadi bagian dalam hidup mereka, berikan kekuatan untuk menanggung semua yang mereka harus derita dan alami dengan sabar. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, Tuhan tolong hiburkan, kuatkan mereka. Bagi warga jemaat yang saat ini mengalami pergumulan hidup, mengalami krisis ekonomi, karena kehilangan pekerjaan, karena dirumahkan, di PHK, Tuhan tolong mereka agar kiranya mereka tetap dapat bertahan. Mereka tidak putus asa dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Mereka tetap hidup berdasarkan firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau memberikan berkat atas mereka. Kiranya damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Tuhan berkati para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Sertai mereka dalam kehidupan yang mereka jalani. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan mereka yang mengucap syukur
atas berbagai sukacita yang mereka alami, khususnya mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Sempurnakan sukacita yang mereka alami ya Tuhan. Tuhan, sempurnakan apa yang menjadi harapan mereka, keinginan, cita-cita yang mereka dambakan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga dan rumah tangga dari warga jemaat GPIB Betania ataupun warga jemaat lain yang mengikuti ibadah ini melalui Facebook. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan melawat mereka. Tuhan memberikan damai sejahtera. Jika ada kemelut, pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan tolong. Kiranya Engkau berkenan memberikan jalan keluar yang terbaik, agar dalam kemelut, dalam pergumulan, anggota keluarga boleh menyelesaikannya dengan iman kepada Tuhan, dengan memandang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sebentar lagi kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Indonesia boleh merdeka dari wabah COVID-19. Indonesia boleh dimerdekakan dari ancaman krisis ekonomi. Berkati para pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga aparat TNI Polri, agar mereka boleh bersinergi dalam menyelesaikan masalah COVID-19 dan mereka boleh menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis ekonomi. Kami juga berdoa dan bersyukur karena vaksin COVID-19 sudah ditemukan, dan biarlah kiranya Tuhan berkati pihak terkait, para peneliti dan ilmuwan untuk terus menyempurnakan vaksin itu, sehingga dapat mengobati dan mencegah penyebaran COVID-19 di kemudian hari. Kami berdoa untuk para tenaga medis, para relawan, mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka. Kiranya mereka tetap boleh bekerja dalam pengabdian kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati presbiter bertugas dalam ibadah keluarga. Saudara Ocha Katu, Saudara Mario Yonas, pemandu lagu, organis, dan juga tim multimedia dan IT. Kiranya kami semua yang melayani hari ini, Engkau berkati, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Lukas 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi,
suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bank atas nama GPIB Jemaat Betania Makassar, melalui aplikasi uang elektronik, atau dapat disampaikan langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Betania Makassar pada setiap hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 77 bait pertama, bait kedua dinyanyikan setelah pundi persembahan selesai diedarkan. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Umat Tuhan, mari menyanyikan baitnya yang kedua. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri. Mari menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah menyatakan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan kami ini, agar kiranya boleh dikelola dan dimanfaatkan untuk mewujud nyatakan pelayanan kasih, sehingga damai sejahtera-Mu dialami oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Pakailah juga tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, serta berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hidup yang jujur hendak
setia ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depan dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah penat. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Umat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan boleh menjadi berkat bagi saudara dan keluarga. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Betania Makassar, mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Yuniar Jauhari Sarjana Teologia, Kolektan Diaken ER Jonas, pemandu lagu Saudara Carlo Kuhuael, organis Saudari Kristami Patintingan, dan seluruh tim multimedia yang bertugas. Juga kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyaksikan dan mengikuti ibadah ini secara virtual. Disampaikan kembali pada Bapak Ibu Saudara bahwa ibadah keluarga minggu depan dapat diikuti secara live di akun Facebook GPIB Jemaat Betania Makassar dan tayangan ulangnya dapat disaksikan di YouTube channel GPIB Betania Makassar. Jangan lupa like dan subscribe. Demikianlah ibadah keluarga pada hari ini. Sampai bertemu dalam ibadah keluarga selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.